bapak-bapak nggak tahu. Taunya makan jadi doang. Ya, taunya jadinya rawon gitu kan, udah jadi. Rawon tuh sehat nggak sih? Sehat nggak rawon? Ini saya tanya beneran loh. Rawon sehat nggak? Sehat. Tapi ada tapinya. Kalau makan rawon, dagingnya jangan banyak-banyak. Banyakin togenya. Banyakin daun bawangnya atau daun selerinya kalau ada. Dagingnya dikit aja. Sehingga nanti kan rawon itu kan isinya kan ada keluar kan itu kan. Kemudian ada lengkuas, mungkin ada jahe segala macam. Itu kan bumbu semua itu. Makanya kalau Anda makan rawon, ya tadi airnya diminum. Rawon tuh pakai santan nggak? Cepet banget kalau makanan ya. Langsung enggak gitu kan. Nah makanya sebenarnya ada satu filosofi yang teman-teman baru sekali pernah dengar mungkin. Let the food be your medicine and medicine is your food. Jadi jadikan makanan sebagai obat dan obat sebagai makanan. Jadi apa yang kita makan tuh perhatikan baik-baik. Kalau dia sehat, makan. Kalau nggak sehat, jangan makan. Kalau sudah tahu nggak sehat masih dimakan, namanya apa? Zolim. Iya kan? Sekarang saya tanya, mie instan sehat nggak? Kenapa dimakan? Langsung terdiam. Nggak sehat kan? Nasi goreng sehat nggak? Kenapa dimakan? Enak. Iya kan? Ingat, tubuh kita itu memiliki kemampuan batas toleransi mengkompensasi racun-racun atau bahan-bahan yang tidak bisa diolah. Kalau dia sudah banyak ngomel, dia sudah banyak ngeluh dengan keluhan-keluhan, artinya tubuh kita sudah terlalu banyak sampah-sampah dari makanan yang tidak terurai. Apalagi orangnya jarang makan buah, jarang makan sayur, jarang puasa, jarang minum air putih. Dan kebanyakan orang kayak begitu kan? Sehingga apa? Sehingga badannya mengeluh terus sebenarnya. Padahal kalau kita mengubah sedikit pola makan kita, itu luar biasa efeknya. Sedikit aja ngubah. Pagi-pagi Anda atau sarapan di sini, sarapan orang Surabaya apa? Pecel. Pecel sehat nggak? Oh iya, cepet kalau itu. Pecel sehat, tapi jangan pakai nasi. Lebih sehat, saya ajarin bikin pecel yang sehat. Saya ajarin bikin pecel yang sehat. Nanti kalau Anda mau bikin pecel, kacangnya diganti kacang almond. Kenapa hu-ha-hu-ha-hu? Kenapa? Mahal. Baik, saya ajarin ilmu mahalnya. Kayak saya membuang kata mahal ke tong sampah. Itu kalau saya. Tidak ada kamus mahal di saya. Kalau saya mau beli, tinggal saya angkat tangan, saya minta sama Allah. Betul? Dikabulkan nggak? Yakin aja dikabulin. Dan begitu ya. Jadi kalau misalkan kenapa dokter nggak punya pesawat? Karena saya belum angkat tangan minta pesawat sama Allah. Kenapa dokter nggak punya hotel? Karena saya nggak butuh hotel. Mukmin tuh begitu. Dan perhatikan baik-baik. Ini di bagian dari akidah kita. Kalau Allah memudahkan sesuatu, pasti dimudahkan. Saya pernah cerita tadi di kajian tadi pagi, saya katakan saya pernah pengen beli satu jam. Jam itu harganya kalau nggak salah sekitar 5 juta. Jam itu. Nggak punya uang, nggak ada anggaran. Tapi apa saya kerjakan? Apakah saya ibarat kata mundur balik kanan, terus kayak orang kesepian atau kayak orang ngelongso gitu gara-gara nggak bisa beli? Oh enggak. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jamin untuk saya. Saya tunjuk jam itu, saya bilang sama Allah, ya tolong murahkan. Ya Allah, izinkan saya membeli jam ini. Ya mungkin tidak ada 6 bulan saya beli jam itu. Begitu mudah Allah kasih. Tapi begitu mudah Allah kasih dan begitu mudah juga Allah menegur kita. Jam itu membuat saya tuh merasa bahagia banget. Bahkan feeling saya mungkin meningkatkan kegantengan saya beberapa persen mungkin karena pakai jam itu, mungkin. Terasa. Boleh lucu-lucuan sedikit kan daripada ngantuk ya. Nah, subhanallah tiba-tiba Allah tegur saya. Allah tegurnya gimana? Allah tegur dalam sebuah acara, saya lagi nunggu panitia jemput, Allah bilang ini. Di samping saya itu ada bapak-bapak supir taksi. Dia lagi sholat duha, saya lagi baca Quran. Allah bilang apa?
dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Kira-kira pesan nggak itu? Kalau udah pesan gitu, kira-kira apa yang harus dikerjakan? Sedekahin jamnya. Saya kerjakan. Jam seharga 5 juta itu saya sedekahin ke supir taksi sebelah itu. Sambil saya ambil uang cukup banyak waktu di ATM, saya kasih sama dia. Kenapa? Pasti Allah ganti. Tenang aja. Iman tuh begitu. Ya. Kemarin saya pernah kalau Anda mau merasakan sensasi perasaan di kolbu atau iman kita yang lebih baik, maka ini ada kenclengan nggak? Lewat. Sebutlah ada kenclengan. Biasanya kan ada kenclengan, kita salah satu duit yang paling favorit masuk ke kenclengan duit berapa? 2.000. Mintanya apa? Rezeki, jodoh, harta, anak. 2.000 kencleng. Biaya operasional malaikat tuh lebih besar sekarang. Nggak cukup 2.000. Ya. Padahal dia punya duit lain loh, dompetnya loh. Itu namanya apa? Bakhil. Al-bakhil gitu kan. Penyakit pelit. Penyakit nggak itu? Penyakit. Ya. Maka sekali-sekali dan coba latihan. Ketika kenceng itu lewat, di dompet Anda ada uang 100.000. Ambil 100.000 yang paling bagus. Lalu 100.000 tadi sekalian masukkan ke dalam kencengan tadi. Tanpa rasa apapun, sama rasanya seperti Anda memasukkan 2.000 tadi. Cis. Kalau lebih luar biasa lagi, ini tipsnya saya kalau mau dikerjakan, habisin isi dompetnya. Ya, ada uang di situ, kalau ada misalkan, ya cukup berapapun itu habisin, kasih ke orang. Anda jalan mungkin Anda keluar sini tiba-tiba Anda lihat bapak-bapak pakai gerobak, ibu-ibu pakai gerobak, terus anaknya di dalam gerobak sampah tadi. Gitu. Itulah pesan dari Allah untuk apa? Untuk kita. Ya. Apa hubungannya dengan kesehatan? Ada. Ya. Mukmin itu sekalian kesehatan utamanya bukan kesehatan fisik, tapi kesehatan hati. Fisik akan sehat kalau hatinya sehat. Semua penyakit fisik akan dimulai dari masalah yang ada di hatinya. Semakin bermasalah hatinya, semakin rusak fisiknya. Gitu. Maka jangan dibenerin fisiknya. Kolbunya dulu dibenerin. Dengan cara apa? Banyak-banyaklah berbuat baik kepada orang lain dengan amal ibadah yang sudah diperintahkan. Baik yang sudah diwajibkan atau mungkin kita disunahkan untuk mengerjakan sebagai sedekah, ya infak seperti itu. Ya, kerjakan itu. Ya. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Banyak sebenarnya. Kita mungkin tiap hari coba Bapak Ibu sekalian gini. Anda kalau mungkin sekarang ada kencelengan lewat, terus Anda masukkan uang 100.000, itu pahala, pasti pahala insya Allah. Tapi ada yang lebih berpahala dari itu dengan cara apa? Anda keluar dari rumah Anda untuk mencari orang yang susah, dan Anda kasih dengan tangan Anda uang 100.000 tadi. Apa yang akan terjadi? Luar biasa. Mungkin bisa jadi mereka akan berlinangan air mata, menangis karena sudah terlalu lama mereka belum pernah pegang uang 100.000. Saat air mata mereka menetes seperti itu, maka apa yang terjadi? Pintu-pintu langit terbuka untuk Anda dan doa Anda mustajab. Ya, seperti itu caranya. Maka kalau anak saya sakit atau mungkin saya pun merasa gundah gelisah segala macam, ya, yang saya kerjakan apa? Saya akan ambil handphone saya akan sedekah. Semakin banyak orang yang memusuhi saya misalkan gitu kan, semakin banyak saya akan sedekah. Biarkan gulungan kebaikan itu kembali ke mereka dalam bentuk hidayah. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada orang berbuat buruk sama Anda, jangan jadi ikut-ikutan setan juga. Jadilah malaikat untuk mereka. Seperti itu.